Oke, kita masuk materi sekarang ini ya. Setelah fase pertama Islam, Mu'tazilah, ada pertentangan dari dalam Islam yang mengkoreksi, mengkritik ajaran-ajaran Mu'tazilah. Ini internal, karena orang-orang Muslim menjadi bahan olok-olokan orang-orang Kristen. Diejek, dihina oleh orang-orang Kristen. Ya ampun, kamu mempercayai Tuhan yang mati, karena Tuhan tidak punya sifat hayat. Tuhanmu tidak punya hipostasis roh, tidak punya hidup. Tuhanmu tidak punya hipostasis firman, Tuhanmu bisu, dicek-cek. Akhirnya ada sebagian orang Muslim yang mulai memikirkan kritis. Karena ejekan-ejekan itu serangan-serangan orang Kristen. Akhirnya mereka berusaha melawan doktrin-doktrin Mu'tazilah yang sudah menjadi doktrin resmi teologi kekhalifahan selama 3 abad lebih. Mereka lah yang disebut dengan kaum aswaja, ahlussunnah wal jamaah. Dia mulai berkembang, dia sudah ada sebelum zamannya Khalifah Mutawakkil al-A'la. Tapi dia baru mendapat kebebasan berekspresi dan berkembang setelah zaman Khalifah Mutawakkil al-A'la. Ini kalau nggak salah cucunya Khalifah Al-Ma'mun. Karena Khalifah Mutawakkil al-A'la memiliki pandangan yang sama, setuju dengan pandangan kaum aswaja, ahlussunnah wal jamaah, bahwa firman Allah itu kekal, bukan ciptaan. Sebelumnya saya mau review sedikit, mundur sedikit, bahwa di dalam dunia teologis Kristen Arab, banyak sekali bapak-bapak gereja Kristen Arab menuliskan buku-buku teologis dalam bahasa Arab. Contohnya Abdul Masih Al-Kindi. Dia hidup di zaman Khalifah Al-Ma'mun, dia berdiskusi dengan Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 antara inilah. Dia di dalam bukunya sudah menerjemahkan kata hipostasis, diterjemahkan dalam bahasa Arab sifat dan atau uknum. Kata ousia dalam bahasa Yunani diterjemahkan Abdul Masih Al-Kindi. Abdul Masih ini artinya hamba Al-Masih. Abdul itu hamba, Masih itu Mesias, Kristus. Jadi kalau ada orang bernama Abdul Masih di Arab pasti dia Kristen. Karena arti katanya adalah hamba Kristus. Kata ousia diterjemahkan jauhar atau zat. Dan Abdul Masih Al-Kindi lah yang ngomong kepada Kaisar Khalifah Al-Ma'mun bahwa Tritunggal yang menjadi doktrin orang Kristen itu keluar dari bibir suci juru selamat yang disampaikan kepada rasul-rasulnya untuk mengabarkan Injil. Ini di dalam bukunya Apologi Al-Kindi. Dan di dalam buku-buku teologinya Al-Kindi, dia sudah menggunakan kata sifat dan zat ini. Fama sifati zatihi tabaraka wa ta'ala fajauhar zu kalimat waru azali. Adapun sifat-sifat zatnya. Ini kalau pakai bahasa Yunani, adapun hipostatis dari ousia Allah, nah, kira-kira gitu loh. Tapi dia sudah menerjemahkan dalam buku teologinya menggunakan kata sifat dan zat. Ada juga akonim. Akonim ini uknum dalam bentuk jamak. Salat sati akonim. 3 pribadi. Oknum akonim. Kenapa saya munculkan ini? Saya ingin tegaskan, coba perhatikan kapan dia lahir. Nih. Abdul Masih Al-Kindi lahir tahun 801, permulaan abad 9. Dan meninggal 873 di sekitar akhir abad ke-9. Dia sudah lebih dahulu menuliskan kata sifat dan zat. Yang mana bahasa-bahasa teologi Kristen Arab ini yang dipakai oleh Imam Asy'ari di dalam buku-buku teologi Islam. Jadi, orang Kristen Arab tidak pernah menjiplak tulisan-tulisan teologinya Islam ya. Karena kata-kata ini sudah dipakai orang-orang bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta di Arab sebelum Imam Asy'ari menulis ilmu kalam di dalam buku Al-Ibanah. Imam Asy'ari hidup di abad ke-10.
100 tahun setelah zamannya Al-Kindi. Dia lahir di saat Al-Kindi meninggal, dia baru lahir. Dan dia meninggalnya di abad ke-10, tahun 935. Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Dia umumkan dari masjid di Baghdad itu kalau nggak salah. Dan dia setelah dia menyatakan diri dia keluar dari Mu'tazilah, dia baru menulis buku menyelawan dan menyerang doktrin-doktrinnya Mu'tazilah. Dia tegas mengatakan, firman Allah itu kekal. Saya menolak ajaran Mu'tazilah yang mengatakan firman Allah adalah ciptaan. Ini Imam Asy'ari. Tolong lihat tanggalnya, tahunnya. Sebelum 900 tahun sebelum Imam Asy'ari lahir, orang Kristen sedunia sampai hari ini meyakini firman Allah kekal. Siapa yang hendak mengajarkan firman Allah ciptaan seperti ajaran Unitarian, Saksi Yehova atau Arius di abad keempat dilawan. Nah, Islam terbalik. Awalnya mengajarkan firman Allah ciptaan, baru lama-lama 300 tahun kemudian, iya ya, masa Tuhan bisu ya, iya ya, baru memikirkan yang seperti ini. Imam Asy'ari menyatakan firman Allah kekal, sama kayak Kristen. Dan Imam Asy'ari menggunakan bahasa-bahasa teologis yang sama yang dipakai Abdul Majid Al-Kindi, sifat, jad, zauhar. Saya tunjukkan ini, bahwa ini memang bahasa Arab yang sudah dipakai teolog Kristen Arab sebelum Imam Asy'ari nulis buku. Jadi kalau saya menggunakan bahasa-bahasa teologis terminologi Arab Kristen yang mirip dengan Islam, saya tidak menjiplak Islam. 100 tahun sebelum Imam Asy'ari lahir, itu sudah dipakai oleh bapak-bapak gereja Arab. Imam Asy'ari menolak pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya pluralitas, ditolak. Imam Asy'ari mengajarkan Allah memiliki pluralitas, Allah memiliki sifat-sifat, memiliki hipostasis-hipostasis. Dan dia mengatakan yang mirip dengan orang Kristen, firman Allah yang nuzul, dia tetap kadim. Seperti ajaran Kristen kan? Jikalau firman Allah itu menjelma, berinkarnasi menjadi manusia Yesus Kristus, wujud inkarnasinya benar manusia, tetapi firman Allah hakikat ilahi logos itu tetap kekal dan tidak ciptaan. Ajaran yang sama juga diajarkan oleh Imam Asy'ari. Dan dia mengatakan Al-Quran memiliki dua sifat, punya dua keberadaan. Dilihat dari wujudnya, dilihat dari hakikat aslinya sebagai kalamullah, kalam naf itu tidak diciptakan. Kok dilihat dari tulisannya, bahasa Arabnya itu benar-benar ciptaan. Jadi ada dua sifat, serentak ciptaan dan serentak tidak ciptaan. Ini kutipan dari Al-Ibanah ya Pak ya. Dia menolak pandangan Mu'tazilah bahwa firman Allah itu baru ada setelah diadakan. Ini. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Bahwa ucapan kelompok Jahmiyah ini salah satu sekte Mu'tazilah. Bahwa kalamullah, bahwa firman Allah itu makhluk. Hal ini melazimkan mereka bahwa Allah senantiasa seperti layaknya berhala yang tidak dapat berkata dan berbicara. Walau senantiasa tidak berbicara. Dia mengatakan, kalau Allah pernah tidak punya firman Allah baru ada setelah diadakan, itu kan tidak bedanya dengan menggambarkan bahwa Allah dalam bayanganmu, itu kan berhala yang tidak bisa ngomong, tidak bisa berkata-kata. Nih, dalam bukunya Sahilun Nasir, dia menjabarkan pemikiran Asy'ari seperti begini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khadim, yang tidak berawal, yang kekal, adalah sifat hipostasis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak berbentuk huruf, dia tidak bersuara, itu dinamakan kalam nafs. Adapun yang tertulis dalam saf, dalam susunan-susunan,
tulisannya bahasa Arab, ada susunannya, ada dijilid, dan yang dibaca oleh umat Islam adalah musmadul, bentuk yang dirupakan dari kalam Allah. Ini yang dibilang kalam lafzi. Itulah sifat Allah yang khatim, berdiri di atas zatnya. Yang khatim tentunya Quran sebagai kalamnya adalah khatim juga. Nah, dia mulai mengatakan, hakikat kalamullah itu khatim. Bentuknya, fisiknya, ditulis dalam bahasa Arab, dijilid, disusun-susun. Itu memang makhluk, bentuk yang dirupakan. Artinya di sini sudah mulai ada penjelasan bahwa Al-Quran itu sebagai firman Allah yang nuzul memiliki dua keberadaan, serentak ciptaan, kertasnya, samanya, tulisannya, jilidnya, serentak sebagai kalamullah, dia itu tidak diciptakan oleh siapapun juga. Nah ini mulai menarik ini. Menarik kan? Terus Imam Asy'ari mengatakan, sifat Allah itu berbeda dengan Allah, dan sifat yang satu, hipostasis Allah yang satu dengan hipostasis yang lain, sifat yang satu dengan sifat yang lain, itu tidak sinonim dan memang mutlak berbeda. Coba kita baca begini. Salah seorang dari tokoh terkemuka Jahmiyah, sekte Mu'tazilah, berkata bahwa ilmu Allah adalah Allah itu sendiri. Allah berilmu dalam zatnya. Ilmu adalah pada zat. Dan Allah adalah ilmu. Ia menafikan ilmu terhadap Allah dengan kata-kata yang seolah-olah ia menetapkannya. Perkataan ini memaksanya untuk mengucapkan, wahai ilmu, ampunilah aku. Karena menurutnya ilmu adalah Allah. Allah berilmu, memiliki ilmu pada zatnya. Dan menurut kiasnya yang batil, Allah adalah ilmu dan kekuasaan. Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Imam Asy'ari ingin menjelaskan bahwa antara sifat dengan zat itu berbeda, tidak identik. Kalau sifat itu identik dengan zat, maka sifat ilmu Allah itu menjadi Allah itu sendiri. Terus dia sindir, wahai ilmu, ampunilah aku. Dia sindir seperti itu. Jadi di dalam teologi ilmu kalam yang diajarkan Imam Asy'ari, membedakan mutlak antara sifat dengan Allah tidak sama. Ini dari halaman 92 ya. Di dalam buku yang saya tulis, kalau Anda tidak bisa beli bukunya, repot memberikan di online satu persatu, beli buku saya, semua ada di dalam sini. Jadi, sebagai anti terhadap ajaran Mu'tazilah, yang mengatakan Allah tidak memiliki hipostasis, Allah tidak memiliki sifat-sifat, Imam Asy'ari mengajarkan Allah kekal, Allah itu esa, tapi dia punya 20 sifat-sifat Allah yang juga kekal. Yang mana sifat yang satu dengan sifat yang berikutnya, sampai sifat yang ke-20, semua mutlak berbeda dan unik. Tidak sinonim, tidak ada yang sama. Sifat Allah bukan Allah. Allah kekal, 20 sifat Allah kekal. Dan 20 sifat Allah yang kekal yang beda dengan Allah, dan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain itu tidak sama, semua melekat pada zat Allah. Ini ajarannya Imam Asy'ari. Ini menjadi masalah. Melekat ini nempel atau di dalam? Ini akan menjadi pertanyaan nanti ini. Kalau di Kristen, firman Allah bukan menempel, tetapi firman Allah ada di dalam Allah. Aku datang dan keluar dari Allah. Yohanes 8 ayat 42. Firman bersama-sama dengan Allah, bahasa Yunaninya, kai holokos en proston theon, dan logos itu ada pada Allah, di dalam Allah. Karena firman ada di dalam Allah, menurut ajaran Alkitab, dia satu di dalam wujud Allah yang esa. Jadi kekekalan firman itu berada di dalam kekekalan wujud Allah. Ini yang menjadi pertanyaan ini menjadi problem nanti. Selain Imam Asy'ari ada Imam Maturidi yang muncul pasca Mu'tazilah. Jadi tokoh Ahlussunnah wal Jamaah itu ada dua, Maturidi dan Imam Asy'ari. Dia orang Turki, Samarkand. Dia memiliki perbedaan. Kalau Imam Asy'ari meyakini predestinasi, takdir.
Imam Maturidi mempercayai free will. Ini kayak dialognya Calvin sama Wesley ini. Dia meyakini firman Allah itu bukan materi, dia kekal dan tidak pernah terbagi. Ini keyakinannya Imam Maturidi. Tapi dia juga menegaskan, meskipun demikian, sifat Allah bukanlah sesuatu yang selain zat. Kalau saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana untuk lebih dimengerti orang-orang Kristen, yang dimaksud sifat itu bukanlah sesuatu selain zat, maksudnya sifat Allah memang bisa dibedakan dengan Allah, tapi sifat itu identik dengan zat. Menarik kan? Bahasanya mirip dengan Tertullianus. Berbeda tetapi tidak terpisahkan. Hipostasis ada di dalam Allah. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sifat-sifat hipostasis itu identik dengan zat, katanya Imam Maturidi. Ini agak mirip ini. Ini mulai melihat ada reaksi dari internal Islam melawan Mu'tazilah, teologi Islam yang pertama. Ini mulai menunjukkan ciri-ciri yang agak mirip dengan ajaran-ajaran Kristen. Selepas zamannya Imam Asy'ari, bapak gereja yang berdebat melawan Islam di atas abad 10 itu Elias dari Uskup Nasibi. Dia lahir di akhir abad 10, meninggal di pertengahan abad 11. Dia pernah ketemu dengan Perdana Menteri Wasir. Wasir dalam bahasa Arab, bukan wasir dalam bahasa Indonesia ya. Wasir dalam bahasa Indonesia ini artinya ambeien. Ambeien. Tapi ini wasir itu maksudnya Perdana Menteri. Orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam suatu kerajaan. Suatu saat Uskup Nasibi yang bernama Elias ketemu dengan Perdana Menteri dari Afrika Utara. Ini ditulis dalam bukunya Jean-Marie Gedul, Encounter Between a Bishop and Minister. Pertemuan antara uskup dan Perdana Menteri. Dan buku ini saya jadikan salah satu rujukan dan footnote-nya ada di dalam buku saya. Dikisahkan suatu saat Perdana Menteri dari Afrika Utara ini dalam mendapat urusan kerajaan, di tengah jalan dia sakit keras. Di saat dia sakit keras, ketemu dengan Elias dari Nasibi. Dibawalah ke gereja, ke biara. Dikasih sup, dikasih makanan. Singkat cerita, dia dirawat dan badannya sembuh, penyakitnya hilang. Setelah Perdana Menteri dari Afrika Utara ini ketemu dengan Elias, uskup dari Nasibi, dirawat, dia berdiskusi. Saya ringkas ya. Bentuk dialog antara Perdana Menteri dari Afrika Utara ini, dari kerajaan mana saya tidak jelas, dengan Elias dari uskup Nasibi, ada di dalam buku saya, tapi saya memberikan garis besar. Wasir atau Perdana Menteri dari kerajaan di Afrika Utara kepingin tanya, saya kepingin tahu ajaranmu. Apakah benar orang Kristen seperti Anda ini menyembah 3 Tuhan? Elias bilang, enggak. Siapa yang bilang seperti itu? Kami tidak menyembah 3 Tuhan, kami menyembah satu Allah, Allah yang Esa. Di mana Allah yang Esa itu memiliki firman dan dia hidup. Allah yang Esa itu memiliki anak, firman Allah, Logos, dan dia memiliki Roh Kudus, hayat Allah, hidup Allah. Jadi Allah itu 3 itu keliru. Penjelasan ini yang awal belum bisa diterima, dia masih bertanya, berdiskusi untuk menggali lebih dalam. Sampai Elias menjelaskan bahwa firman Allah dan hayat Allah, Roh Allah atau Roh Kudus itu kekal dan dia tidak pernah diciptakan. Mustahil Allah pernah tidak punya firman dan tidak punya roh, tidak punya hayat. Setelah diskusi yang agak panjang, diskusinya di dalam kutipannya di dalam buku saya itu agak panjang, perlahan-lahan wasir atau Perdana Menteri dari kerajaan di Afrika Utara
mulai bisa memahami ajaran-ajaran Kristen. Nih, contoh ya. Kita menyebut akal budi Allah adalah firman. Karena tidak ada akal tanpa firman dan tidak ada firman tanpa akal. Dan kita sebut hidup adalah roh. Karena tidak ada kehidupan tanpa roh dan tidak ada roh tanpa kehidupan. Dan seterusnya. Dia menjelaskan bahwa Allah itu wajib memiliki firman dan rohnya. Tidak boleh tidak harus memiliki firman dan rohnya. Hilang satu, Allah cacat atau Allah mati. Kira-kira begitu. Singkat cerita, setelah berdiskusi agak sengit, agak mendalam, akhirnya Perdana Menteri dari Kerajaan Afrika Utara percaya dan menjadi Kristen. Puji Tuhan. Ini contoh diskusi, ini ada di dalam buku saya, semua saya masukkan, serta catatan kakinya lengkap. Setelah zamannya Imam Asy'ari dan Maturidi, penerus ajaran-ajaran ilmu kalam yang dikembangkan Imam Asy'ari adalah Imam Al-Ghazali. Ini agak menarik ini. Ini orang Irak. Ini menarik ini. Imam Al-Ghazali sangat dikenal, sangat dihormati di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dia teologinya menganut paham Asy'ariyah, paham teologi yang diajarkan Imam Asy'ari. Dia teolog ilmu kalam. Dia menentang Mu'tazilah. Yang menarik, dia mengatakan ini menarik nih. Firman Allah yang nuzul itu memiliki dua keberadaan serentak makhluk, serentak sebuah ciptaan, sekaligus ghair al-makhluk, sekaligus dia bukan diciptakan alias dia kekal. Ini menarik. Ini sama enggak dengan ajaran Kristen? Firman yang berinkarnasi, Logos yang berinkarnasi, menjadi Yesus, dinamakan Yesus. Yesus memiliki dua kodrat. Dia serentak insani, anak Maria, dan serentak ilahi karena dia adalah Logos yang satu dengan Allah, dan Logos itu kekal. Mirip kan? Mirip enggak ini? Mirip. Yang menjadi pentingnya Al-Ghazali dalam diskusi malam hari ini atau seminar malam hari ini, Al-Ghazali pernah menyerang ahli-ahli filsafat Islam. Nah, ini menarik. Dia menyerang ahli-ahli filsafat Islam di dalam bukunya Tahafut al-Falasifah. Kerancuan para filosof. Tahafut itu keabsurdan kerancuan al-Falasifah, para filosof. Gara-gara Imam Al-Ghazali menulis buku yang menyerang dan menyalah-nyalakan para ahli filsafat Islam, Ibnu Rushd atau Ibnu Rushd tersinggung dan menyerang, membalas tulisannya Al-Ghazali dalam buku Tahafut al-Tahafut. Kalau Al-Ghazali mengatakan para filosof itu orang-orang yang bodoh, orang-orang yang rancu, bodohnya bodoh, rancunya rancu itu ya kamu Al-Ghazali, kira-kira begitu. Tahafut al-Tahafut, kerancuan dari kerancuan, kebodohan dari kebodohan. Nah, ini Al-Ghazali dulu yang mencari masalah dengan menyerang filosof. Ini bukan. Maaf, ini salah. Ini salah. Pada waktu Al-Ghazali menyerang para filosof di dalam bukunya Tahafut al-Falasifah, dia sedang menyerang pandangan-pandangan Ibnu Sina, ahli filsafat Islam yang dihormati di dalam kalangan ahli-ahli filsafat Islam. Begitu dia menyalah-nyalakan dan menyerang cara berpikirnya kelompok Muslim ahli filsafat, Ibnu Rushd sebagai salah satu kelompok filosof tidak terima. Ini bukunya. Maaf. Ini bukunya saya punya dalam bahasa Inggris. Dia mereaksi serangan dan tuduhan-tuduhan Imam Al-Ghazali terhadap ahli filosof.
Dia menyerang pandangan-pandangan ilmu kalam bahwa Allah itu kekal, namun memiliki banyak sifat, 20 sifat yang kekal. Di saat yang sama, Allah dan sifat-sifat Allah dan hipostasis tidak sama, tidak identik, dan tidak bisa dinyatakan satu substansi. Oleh karena itu dia mengatakan, kalau demikian ajarannya ilmu kalam, yang kamu yakini Al-Ghazali, Allah kekal, sifat-sifat Allah kekal, tapi satu sama lain tidak ada yang sama. Ini berarti ada banyak yang kekal. Nah, kalau kamu mengajarkan ada banyak yang kekal, berarti kamu tidak tauhid lagi, kamu tidak monoteisme. Dan dia dengan tegas di dalam bukunya, dia mengatakan, ajaran-ajaran ilmu kalam yang mengatakan bahwa Allah memiliki pluralitas, itu nggak beda dong dengan ajaran Kristen. Nanti Anda lihat kutipannya ya. Kristen lah yang mengajarkan pertama kali adanya pluralitas di dalam wujud Allah yang Esa. Di dalam suatu debat dengan Subandi Sukoco dan Menahem Ali, di debat Tritunggal, saya ngomong sama Subandi Sukoco dan Menahem Ali, nama gadungannya ya, nama aslinya Muhammad. Dia orang Madura, orang Sumeneb. Saya katakan di dalam alam nyata tidak ada satu mutlak. Semua selalu satu majemuk. Satu mata. Apakah ini satu? Ada retina, ada pupil, ada iris, ada saraf mata. Bahkan di dalam bentuk yang terkecil, kita akan mendapati ada dua hal yang berbeda. Di mana kita menemukan ada suatu bentuk, kita tahu pasti ada materinya. Di mana kita menemukan suatu materi, pasti ada bentuknya. Padahal di saat yang sama antara materi dengan bentuk, itu dua hal yang tidak bisa dipersamakan. Jadi saya tanyakan balik, mana ada satu murni, satu tu, itu hanya di dalam alam khayal, tidak ada di dalam dunia nyata. Di mana ada bentuk, ada materi. Di mana kita menemukan materi, pasti ada bentuk. Sekalipun kita tahu antara bentuk dan materi itu tidak sama. Jadi ajaran pluralitas katanya Ibnu Rushd, serangannya kepada Imam Al-Ghazali, ajaran adanya pluralitas di dalam Allah itu ajaran Kristen. Ini dia membuat bantahan serangan terhadap Imam Al-Ghazali. Nih. Dia mengatakan aliran Asy'ariyah, aliran teologi yang didirikan oleh Imam Asy'ari yang diyakini Imam Al-Ghazali memungkinkan adanya kejamakan mengenai Tuhan. Dan dia mengatakan dalam bukunya apa? Ajaran-ajaran adanya kejamakan, adanya pluralitas di dalam Allah, itu tidak lain adalah doktrin Kristen mengenai tiga hipostasis, tiga pribadi dari natur ilahi. Tuh. Ibnu Rushd langsung menuduh ilmu kalam Asy'ariyah yang diyakini Imam Al-Ghazali, kamu tuh nggak ada bedanya daripada mengadopsi ajaran-ajaran Kristen. Nih, bahkan yang menarik di dalam bukunya yang lain, Ibnu Rushd menulis buku yang lain. Kalau tadi buku Tahafut al-Tahafut, kebodohan dari kebodohan, kerancuan dari kerancuan. Di dalam buku yang lain, kitab Fasal al-Makal, dia nulis begini. Dia mempertentangkan ajaran ilmu kalam Asy'ariyah dengan filsafat. Dia mengkritik ilmu sifat-sifat Allah, ilmu tentang adanya hipostasis dalam Allah tidak kurang pedas. Mazhab Asy'ari katanya mengajarkan bahwa sifat Allah ditambahkan kepada zatnya. Ajaran mengenai sifat Allah ditambahkan kepada zat. Itu membawa serta bahwa Tuhan bertubuh karena hanya di dunia terdapat perbedaan antara sifat dan yang disifatkan. Mereka sampai berkata bahwa sifat-sifat Allah berdiri pada dirinya sendiri, binafsi. Ini berarti bahwasanya terdapat sekian banyak Allah seperti jumlah sifat. Orang Serani, orang Kristen menerima tiga akanim, orang Kristen menerima tiga oknum, tiga pribadi pada Allah. Selaku pribadi wujud Allah itu Bapa, hayat itu Roh Kudus, dan ilmu itu adalah firman Allah.
Dan yang Maha Kuasa berfirman tentang mereka, kafirlah yang berkata bahwa Allah adalah yang ketiga dari yang tiga. Kaum Serani, kaum Kristen, orang Kristen bermaksud bahwa Tuhan tiga oleh wujud Hayun dan Alim. Dia ada, dia hidup, dan dia tahu. Serta Esa selaku Sahih Wahid. Nah, kalimat yang saya garis bawah ini sangat-sangat pedas. Ibnu Rus mengatakan apa? Tetapi teolog-teolog Asy'ariyah, mutakalimun Asy'ariyah, lebih kafir lagi, lebih kafir dari orang-orang Kristen. Kalau Kristen di dalam cara pandangnya Ibnu Rus yang keliru, orang Kristen mempercayai ada tiga Tuhan. Lebih kafir dari orang Kristen adalah ilmu kalam, mutakalimun Asy'ariyah ini. Karena mereka mengandaikan adanya 21 Tuhan. Itu ada di dalam buku Al-Kasaf edisi Kairo, halaman sekian. Dan oleh karena itu Ibnu Rusyd menolak, mengingkari hak untuk berfilsafat bagi kelompok ilmu kalam. Yang dimaksud mutakalimun Asy'ariyah, teolog-teolog Imam Asy'ari itu mengandaikan 21 Tuhan, itu maksudnya begini. Allah satu, kekal. Dia punya 20 sifat. Sifat beda dengan Allah. Sifat yang satu berbeda dengan sifat yang lain. Dan semua sifat-sifat ini, 20 sifat ini kekal. Nah, kalau semua ini berbeda, tidak sama, tidak identik, dan semuanya kekal, ini tentu ada 21 yang kekal. Nah, kalau ada 21 macam yang kekal, ini bukankah ada 21 Tuhan? Ini kira-kira begitu. Ini menarik ini. Jadi jangan dikira diskusi tentang teologi Islam itu sesuatu yang sederhana loh ya. Oh, nah seperti itu. Di dalam pergumulan teologi Islam ini agak berat juga. Karena di satu sisi ada yang benar dari tulisannya Imam Asy'ari, tapi bantahan-bantahannya Ibnu Rus ada benarnya juga. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal mengatakan jangan diskusikan Allah, diskusikanlah makhluk Allah. Alasannya, karena mendiskusikan Allah hanya menambah-nambahi kebingungan. Jadi diskusi tentang teologi di dalam Islam ini ribut, ruwet dan menarik. Dan dinamika perkembangan ilmu kalam yang berusaha menolak ajaran doktrin Mu'tazilah oleh beberapa ulama-ulama Islam diakui bahwa ilmu kalam yang muncul untuk melawan, mereaksi, menolak ajaran-ajaran Mu'tazilah itu ada pengaruh Kristen. Salah satunya Yusuf Al-Is ini. Bukunya bisa dibeli di online. Nih. Di dalam bukunya Yusuf Al-Is dikatakan, contoh tersebut akan kita dapatkan dengan sangat jelas dalam ilmu kalam. Warna campuran antara beragam peradaban antara Islam dan yang asing di luar Islam akan tampak di dalamnya dalam bentuk khusus. Inilah yang diakui oleh almarhum guru saya, Ahmad Amin, dalam Duha al-Islam. Jadi Yusuf Al-Is mengatakan, saya diajari oleh Ahmad Amin, gurunya, dalam bukunya Duha al-Islam, bahwa ilmu kalam itu suatu campuran dari berbagai peradaban antara peradaban Arab Islam dan peradaban non-Islam. Meskipun ilmu kalam diambil dari peradaban-peradaban asing, tetapi rohnya adalah Islam Arab. Frase ini, Anda kalau lihat judulnya, judul dari subbab ini, pengaruh peradaban Nasrani. Dan di dalam pengaruh peradaban Nasrani, ini isinya, salah satu yang saya bisa lihat. Jadi dia bilang, sekalipun dia dapat pengaruh dari berbagai ajaran-ajaran lain, ajaran asing, yakni salah satunya Kristen, tapi rohnya tetap Islam, katanya begitu. Kalau tadi kita lihat penolakan ilmu kalam dari filosof Islam yang besar, Ibnu Rusyd, yang menyerang habis-habisan ilmu kalam, gara-gara Imam Al-Ghazali jadi gara-gara menyerang Ibnu Sina, dan menyerang semua
kelompok-kelompok filsafat Islam. Kalau itu di zaman dulu. Di zaman sekarang, aliran Islam yang menolak ilmu kalam ada juga. Ini bukunya, Kamus Bid'ah. Anda juga bisa beli buku ini di toko-toko buku Muslim ataupun di dalam online. Anda bisa beli online. Ini bagus banget. Syekh Albani, ulama dari kaum Salafi, mengatakan dengan tegas, ilmu kalam fitnah terbesar dalam Islam. Ajaran ilmu kalam yang diajarkan Imam Maturidi, yang diajarkan Imam Asy'ari itu fitnah terbesar dalam Islam. Teologinya yang diajarkan Imam Asy'ari itu bidat, itu bid'ah, itu sesat. Demikian juga apa yang diajarkan Imam Maturidi, katanya Syekh Albani, itu bid'ah, itu bidat, itu sesat. Sekalipun dia menyesat-nyesatkan ilmu kalam, menyesat-nyesatkan Asy'ariyah, teologinya Imam Asy'ari dan teologinya Imam Maturidi, Syekh Albani tidak menyamakan ajaran ilmu kalam dengan Kristen. Kalau Ibnu Rusyd menyamakan, dia mengatakan kamu mengajarkan adanya pluralitas di dalam Allah. Itu kan tidak lain dari ajaran Kristen. Kalau Syekh Albani hanya menyerang pahamnya Imam Asy'ari tanpa menyamakan dengan ajaran Kristen. Ini di dalam bukunya. Kesesatan ilmu kalam dibilang apa? Semoga Allah memburukkan ilmu kalam yang merusak para ulama besar. Ini tulisannya di dalam Kamus Bid'ah Syekh Albani. Semoga Allah memburukkan ilmu kalam yang merusak para ulama besar. Di halaman sebaiknya sampingnya dia katakan, dia mengutip Ibnu Taimiyah bahwa ilmu kalam itu yang membuat banyak kekacauan-kekacauan. Bagaimana mereka, orang-orang yang datang kemudian itu, apalagi dengan mengisyaratkan kepada kalangan khalaf, dari kalangan ahli kalam, yang banyak kekacauan mereka di dalam bab agama dan sangat tebal tabir penghalang mereka untuk mengenal Allah. Ibnu Taimiyah dikutip oleh Syekh Albani mengatakan, para ahli kalam itu banyak kekacauannya. Bid'ah berbagai kelompok. Syekh Albani mengatakan bid'ah pertama kelompok Asy'ariyah yang mengajarkan ilmu kalam, yang diajarkan Imam Asy'ari itu bid'ah. Detailnya Anda bisa beli sendiri dan baca di rumah. Maturidiyah dibilang juga sebagai bid'ah ke-9. Nih baca. Syekh kami rahimahullah. Syekh kami Syekh Albani di dalam takliknya terhadap Al-Aqidah At-Tawahiyah mengatakan, sesungguhnya di antara fitnah terbesar yang menimpa sebagian kelompok Islam disebabkan ilmu kalam adalah bahwa ilmu itu membawa mereka menyimpang dari iman kepada Al-Quranul Karim sebagai kalam Rabb alam semesta secara hakiki, bukan majas. Jadi fitnah terbesar itu ilmu kalam, sumbernya ilmu kalam, katanya Syekh Albani. Ini buku-buku yang mengatakan bahwa ilmu kalam, teologi Islam yang muncul pasca Mu'tazilah, teologi Islam yang muncul di atas abad ke-10, ini ditulis di dalam buku-buku ini, dan ada buku-buku yang lain. Saya hanya tampilkan 2 foto, karena ada satu buku yang saya cari tidak ketemu, karena buku saya bertumpuk-tumpuk dan kurang tertata dengan bagus, saya lupa naruhnya. Al-Janibul Ilahi, itu juga mengatakan yang sama. Tapi tentang buku Al-Janibul Ilahi, kutipannya ada di dalam buku saya. Tapi pada waktu saya mencari di mana buku Al-Janibul Ilahi, tidak ketemu. Yusuf Al-Is juga mengatakan ilmu kalam ada pengaruh dari kekristenan. Ibnu Rusyd malah ngomong tegas-tegas. Kamu mengajarkan pluralitas ada di dalam diri Allah, bukankah itu ajaran Kristen? Ngomongnya eksplisit sekali Ibnu Rusyd. Intinya, munculnya teologi yang kemudian pasca Mu'tazilah itu memiliki persamaan, jujur ada persamaan dengan kekristen dan ada pertidaksamaannya. Orang Kristen percaya
firman yang berinkarnasi, firman itu turun menjadi manusia, punya dua keberadaan. Sekaligus insani, dia benar-benar manusia, sekaligus dia ilahi karena dia adalah logos. Di dalam Islam, dia mengatakan yang sama. Firman yang nuzul itu serentak khair al-makhluk, ini bahasanya Imam Al-Ghazali. Kalamullah itu tidak diciptakan, namun serentak dia juga serentak ciptaan, karena dia memang ada di kertas, ada di samak, ada jilidnya, ada tulisan-tulisannya. Quran, bahasa Arabnya, itu adalah kalam lafzi. Itu ciptaan. Tapi Al-Quran dilihat sebagai kalamullah, firman Allah yang qaimah bil dzat, Quran sebagai kalamullah itu tidak diciptakan, dia khair al-makhluk. Mirip kan? Doktrin Kristen yang dipertahankan sejak abad pertama, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dia punya dua keberadaan, serentak insani, serentak ilahi. Dia benar-benar manusia, anak Maria, wujud jelmaannya manusia, tetapi dia hakikat ilahinya adalah logos yang satu dengan Allah, yang menciptakan alam semesta, kata Injil Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3. Tanpa logos, tanpa dia, tidak ada segala sesuatu yang jadi dari segala yang dijadikan. Jadi, di dalam ajaran Kristen, Allah yang Esa punya pluralitas. Allah itu Esa wujudnya. Di dalam wujud Allah yang Esa, dia memiliki firman secara kekal, dan memiliki Roh Kudus, Roh Allah, hayat Allah secara kekal. Tritunggal. Nah, ini menarik. Allah punya 21, Allah itu Esa wujudnya, dan dia punya 20 sifat. Kalau kalian mempermasalahkan Tritunggal, ya, kenapa? Bisa dipercepat ya waktunya. Kalau Anda mempermasalahkan Tritunggal, ini menurut saya aneh, saya ngomong sama orang Muslim. Lah kalian tuh loh 21 tunggal, Tritunggal aja kalian bingung. Lah kok bisa kamu percaya ada 21 tunggal, 21 yang kekal, tapi kamu paksakan menganggap itu kekal? Ini kan aneh. Hipostasis, sifat-sifat oknum-oknum pribadi-pribadi itu satu di dalam wujud Allah yang Esa. Islam sama, mutaknya di aliran ilmu kalam. Sifat-sifat melekat pada zat Allah. Yang menolak ilmu kalam, Ibnu Rushd, Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan dia bid'ah. Katanya Ibnu Taimiyah, ahli-ahli kalam itu mengacaukan fitnah terbesar dalam Islam, katanya Syekh Albani. Teologi Asy'ariyah bid'ah, teologi Maturidiyah bid'ah. Sekian, terima kasih. Silakan Pak. Oke, baik. Puji Tuhan, sesi tanya jawab. Saya minta pertanyaannya to the point, ya. Jadi pertanyaan bukan menjelaskan, pertanyaan bukan pernyataan, harap dibedakan. Langsung saja yang pertama tadi, sebentar. Saya tutup dulu. Oh, sudah lower hand ya. Teddy Sunjaya, silakan. Minta bantuannya. IT sudah bisa di-unmute sendiri. Ya, halo Pak. Oke, silakan malam. Pak Teddy Sunjaya. Iya Pak. Saya minta ini Pak ya videonya. Saya lagi kerja Pak. Saya kalau tampil video. Oh baik. Soalnya muncul gambar cewek Pak. Iya emang nggak apa-apa. Oke silakan langsung saja. Gini Pak pertanyaan Pak. Mantap Pak. Tadi mengenai Tritunggal ya Pak ya. Ya tahu. Kalau menurut saya Pak, Tritunggal itu tuh apakah Yesus itu adalah Bapak Pak? Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Pak Grati lo saya tanya. Dari seri seminar yang pertama sampai yang kelima ini, saya jelaskan berkali-kali Yesus kata firman Allah, kata Alkitab, Yohanes 1:14, dan firman itu dan logos itu menjadi manusia. Dia adalah firman yang berinkarnasi. Tidak ada kata di dalam Alkitab Yesus adalah Bapa yang menjadi manusia atau Yesus adalah Roh Kudus yang menjadi manusia.
Yang disalib adalah firman yang berinkarnasi, bukan Roh Kudus, bukan Bapa. Itu saja, Pak. Oke, yang lain? Baik, langsung Oke, Pak. minta Terima maaf kasih, Pak Pak. Edi Sunjaya, Sujianto maksud saya dari Ambon. Silakan. Silakan Pak Edi Sujianto, di mute dan mohon videonya di on kan Pak. Halo Mbak. Shalom. Ya, shalom. Halo. Halo. Ya, silakan Ya. Pak. Langsung Pak. Ya, sudah. Muncul. Ya. Dalam pertanyaan saya, kata yang tepat itu Trinitas atau Tritunggal. Apakah ada orang yang menyebut Trinitas, ada yang menyebut Tritunggal? Apakah karena di Indonesia tidak ada bahasa lain, kalimat lain sehingga memakai istilah Tritunggal? Karena kata Tritunggal sering menjadi batu sandungan, seolah-olah tiga Tuhan. Nah, kalau Trinitas mungkin definisinya sama atau lain. Dua kalimat itu secara terminologi tidak ada bedanya tuh Pak. Antara Tritunggal. Cukup Pak ya, Pak Edi. Secara literal kalimat itu tidak ada bedanya Pak. Anda mau ngomong Tritunggal menggunakan bahasa Sanskerta silakan, atau Trinitas Indonesia, bahasa Inggris yang diindonesiakan, Trinity, Trinitas. Trinitas itu bahasa Inggris yang diindonesiakan. Atau Bapak mau ingin dalam bahasa Yunaninya Triados, semua itu sama artinya Pak. Jadi kalau ada yang menentang itu, sepengetahuan saya, mereka pertama tidak memahami apa yang diajarkan dalam Tritunggal, sehingga salah paham. Kedua, mereka itu sudah dijelaskan berkali-kali tapi nggobloki. Seperti yang Mu'tazilah itu. 350 tahun itu bukan suatu masa yang singkat. Semua bapak-bapak gereja yang berdiskusi, berdialog, dan berdebat dengan Mu'tazilah menjelaskan bahwa Allah itu satu wujud. Di dalam wujud Allah yang Esa, Allah memiliki firman-Nya secara kekal sampai kekal. Di dalam Allah yang Esa, Allah memiliki rohnya, hayatnya secara kekal sampai kekal. Penjelasan seperti ini diulang-ulang ratusan tahun, mereka tetap mengajarkan, pasti itu tiga yang berbeda-beda. Nah ini apa coba namanya? Bandel banget kan? Jadi Bapak Terima kasih Pak. Tritunggal atau Trinitas, Triados, semua sama aja artinya. Nah, yang lain? Terima kasih Pak. Iya, bagi telu sama tiga ya sama ya dalam bahasa Jawa gitu ya. Bapak mau ngomong maaf Pak, kena mute Pak. Oke, selanjutnya Bapak Yunaidi, silakan di open mute, tapi videonya dinyalakan, silakan. Oke, shalom Pak Gracia. Shalom Pak. Ya, pertanyaan saya Pak, apakah kaum Mu'tazilah itu mereka dasar dari teologi mereka itu dari mana sebenarnya? Apakah memang konsep teologi mereka itu memang ada di dalam Al-Quran atau semata-mata sebagai respon saja dari teologi Kristen yang berkembang pada masa itu? Dua-duanya Pak. Kalau dari sejarah dan pengakuan ulama-ulama Muslim seperti pengakuannya Imam Asy'ari, pengakuannya ulama-ulama yang lain, Abu Lubabah Husain, Umar Hasim, Mu'tazilah mereaksi ajaran-ajaran Kristen dan mereka berusaha mencari pembenaran dari ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau Anda baca, lihat film yang kemarin, saya akan jabarkan di dalam bukunya Thariq Al-Khulafa. Di dalam bukunya Jalaluddin, Thariq Al-Khulafa ya Jalaluddin ya. Khalifah Al-Ma'mun berdalil menggunakan ayat Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah ciptaan. Jahim Ibn Safwan menggunakan ayat Al-Quran dengan tafsirannya dia bahwa Yesus dibilang firman Allah ciptaan. Maka Quran yang adalah firman Allah juga ciptaan. Kalau Yesus dikatakan sebagai firman Allah adalah kekal bukan ciptaan, kita harus fair. Quran firman Allah adalah juga kekal. Oleh karena itu dia mengatakan Yesus ciptaan, Yesus firman Allah dia ciptaan. Oleh karena itu Al-Quran adalah juga firman Allah dan ciptaan. Dua-duanya Pak. Yang menurut dugaan saya itu reaksi karena Islam awal belum mapan secara teologi, ini hipotesa saya ya. Islam lebih mapan masalah fikih,
masalah hukum-hukum. Ini halal, haram, makro, mubah, apa sunnah. Tapi secara teologi mereka belum mapan. Dia keluar dari Timur Tengah, dari Mekah, dari padang gurun, ke orang-orang Kristen di utara, yang mana orang Kristen orang-orang yang sudah mapan secara teologi, yang sudah mengalami dinamika ajaran-ajaran sesat. Di situ mereka mengalami semacam shock, kaget. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih. Sekarang Bapak Roli Dingoto Atroy, silakan unmute dan videonya dinyalakan. Roli Dingoto, silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Pak Heri, Pak Kertia. Terima kasih. Malam. Saya mau bertanya, ini sehubungan dengan kalau menurut saudara tetangga kita ya Muslim, Muslim mana pengajaran yang benar dan mana yang sesat? Itu yang saya mau tanyakan itu. Di dalam ajaran Oke, itu saja. dalam ajaran Islam mana yang benar mana yang sesat ya tergantung kamu aliran apa. Bagi orang Syiah, Sunni sesat. Bagi orang Sunni, Syiah itu sesat. Bagi kelompok Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah itu sesat, bahkan dibunuhi. Sebaliknya, bagi orang Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengajarkan Quran itu adalah firman Allah adalah ciptaan, kamu sesat dan kamu yang dibunuhi. Jadi yang mana yang benar ya tergantung kamu aliran apa. Ya. Yang lain? Iya. Baik. Ya, ini perhatian juga ya. Terima kasih ya. Boleh di-mute lagi. Ini di YouTube saya juga sering dapat serangan-serangan ini bahwa orang Kristen mau bicara Trinitas saja amburadul dan pecah belah. Pertanyaan saya, apakah di sana tidak ada pertentangan, malah lebih mengerikan lagi ya, bunuh-bunuhan gitu. Tetapi perbedaan itu tidak merubah bahwa esensinya Yesus itu tunggal, keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Baik, Bapak Jeffrey Gani, silakan unmute dan videonya dinyalakan, Pak. Kita 3 pertanyaan lagi, lalu kita close. Pak Jeffrey Gani, mohon cepat. Iya, silakan. Terima kasih. Salam Pak Gracia. Saya mau tanya, majority di Indonesia itu percaya ilmu kalam dan dengan Mutalisila itu ada yang masih percaya nggak di Indonesia ya? Ini menarik. Terima kasih. Ini menarik. Oke. Mayoritas di dunia, jangankan di Indonesia, di dunia itu Ahlussunnah wal Jamaah percaya ilmu kalam. Ini di dunia, bukan Indonesia. Nahdlatul Ulama beda organisasi dengan Muhammadiyah, tapi teologinya Asy'ariyah. Ada kelompok-kelompok yang Ahlussunnah wal Jamaah tapi agak radikal, itu cenderung Maturidiyah. Semua percaya ilmu kalam. Dan tidak ada yang percaya Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah sudah dibantai habis. Tapi yang menarik, kalau mereka berdiskusi dengan orang Kristen mengenai Yesus firman Allah yang menjadi manusia, semua kelompok-kelompok Muslim yang saya yakin mereka kelompok Ahlussunnah wal Jamaah berargumentasi dengan menggunakan dalil-dalil Mu'tazilah. Kayak contohnya si penipu pembohong Muhammad Ali itu loh. Muhammad Ali itu orang Muslim dari Sumeneb. KTP-nya yang dicantumkan di logo UNER dosen bahasa Indonesia Muhammad Ali. Tapi di video di YouTube di mana Menahem Ali kedabrus itu. Dia berdebat dengan saya untuk menyerang iman Kristen, dia menggunakan dalilnya Mu'tazilah, dia lompat, dia menghindari menunjukkan teologinya aslinya dia sebagai kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menyerang kita orang-orang Kristen, firman yang dilahirkan oleh Allah itu pasti ciptaan. Tadi kan videonya saya lihat kan itu. Itu dalilnya Mu'tazilah. Jadi ada inkonsistensi di dalam dunia polemikus Muslim. Kalau dia ngomong sesama Islam internal, dia benar-benar Ahlussunnah wal Jamaah. Firman Allah itu tidak diciptakan. Wih, hebat. Tapi begitu ketemu sama orang Kristen, diskusi di Facebook di mana-mana, dia selalu mengatakan firman Allah yang menjadi manusia itu ciptaan. Menggunakan logika argumentasinya Arius atau Ahlussunnah atau Mu'tazilah. Gitu, Pak. Jadi pentingnya malam hari ini supaya kita semua tahu, kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara berdiskusi di Facebook, Anda bisa tahu lawan diskusi Anda ini jujur atau dia pelin-pelan dolak-dalik. Oke, yang lain?
Oke, baik. Baik, Pak Andi Yudhistira sekarang. Silakan Pak Andi. Selamat malam Pak Gracia. Ya Pak Andi. Ya, saya mau nanya Pak, kan Bapak pembahasan. Bisa saya lihat mukanya Bapak, saya cuma lihat batuknya Bapak ini. Oh, nggak kelihatan mukanya. Saya orang NTT bilang, beta lihat lupung testa, sudah lihat lupung muka. Ya, kelihatan. Iya. Oh, iya, sudah. Ini belum kelihatan gantengnya Pak. Oh, kelihatan ya? Silakan. Iya, kan Bapak ngebahas tentang masalah pengaruh Kristen teologi Islam awal ya, utamanya tentang ilmu kalam Pak, dan itu menyebabkan perdebatan-perdebatan yang cukup sengit di ahli-ahli ulama Islam awal. Tapi saya juga pernah dengar itu di kalangan Kristen sendiri pada saat dia ketemu dengan Islam itu juga ada semacam perdebatan sengit antara golongan Nestorian, Jakobit, dan Melkit itu mengenai masalah inkarnasi atau apa, dan itu juga sengit, dan itu akhirnya juga pengaruh juga bagaimana saat Islam awal itu melihat kekristenan, yang di Kristen sendiri terjadi perdebatan sengit juga Pak, seperti itu. Dan kalau nggak salah saya pernah baca di tafsirnya siapa ya, Ibnu Katsir atau apa, yang tentang Al-Maidah 873. Di situ disebutin kalau nggak salah dalam golongan Kristen sendiri juga ada perdebatan sengit, dan antara golongan yang Nestorian, Yakobit, dan Melkit itu saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Nah, itu gimana Pak? Apa yang ditulis sama Ibnu Katsir dan orang-orang Muslim tentang dinamika dialog tentang teologi Kristen itu seringkali tidak sesuai dengan fakta, asal-asalan. Masalah Nestorius itu di Konsili Efesus kalau nggak salah. Nestorius itu mengajarkan bahwa Yesus punya dua keberadaan, yang ilahi dan yang insani. Pada waktu dia lahir, dia murni insani. Di saat dia dibaptiskan, baru Roh Kudus berdiri masuk ke atas dia, baru saat itu dia menjadi ilahi. Di saat Yesus disalib, keilahian Yesus keluar copot dari dirinya, sehingga dia hanya tinggal insani saja disalibkan. Ini yang kata guru-guru saya, ini teologi teh celup. Kadang dia manusia, kadang dia ilahi, kadang ilahinya keluar jadi manusia lagi. Ini yang ditolak. Dan yang menolak ini gereja gereja di seluruh dunia sebelum perpecahan di Kalsedon. Jadi tidak ada perdebatan sengit, seluruh gereja sepakat bahwa ajaran teologi teh celup, kadang Yesus manusia, dia hanya baru menjadi Tuhan ilahi setelah dibaptis, di saat dia disalib, Roh Kudus keluar, dia menjadi manusia lain. Ini teologi teh celup tidak pernah diizinkan menjadi ajaran resmi gereja. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Wujud inkarnasi, wujud jelmaannya bisa dilihat mata, bisa diraba, bisa dipegang, seperti kata 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah aku lihat dengan mataku sendiri, yang aku dengar dengan telingaku sendiri, dan aku raba dengan tanganku, yaitu firman yang hidup, itulah yang aku katakan kepadamu. Di sebalik wujud inkarnasi, di sebalik wujud turunnya sang firman dalam wujud manusia, Yesus adalah firman Allah, Logos, di mana Logos menciptakan segala sesuatu, dan Logos itu kekal bersama dengan Allah. Tidak pernah ada perdebatan sengit. Jadi, tulisan-tulisan di dalam dunia Islam mengenai dinamika tentang konsili-konsili dan penolakan-penolakan orang-orang bapak-bapak gereja tentang ajaran sesat, itu seringkali kurang tepat. Keliru-keliru mereka tulis. Orang masalah Paulus saja keliru-keliru kok. Di dalam bukunya tafsirnya Al-Qurtubi, dia mengatakan ada dua Paulus. Paulus yang di zamannya Yesus, di zamannya para rasul, itu Paulus yang benar. Tapi kemudian muncul Paulus yang lain, Paulus yang kedua yang mengajarkan ajaran sesat. Nah ini Paulus mana coba? Jadi kalau ngomong tentang pandangan Muslim tentang ajaran-ajaran Kristen, banyak sekali yang salah paham dan keliru. Untuk Bapak mengetahui tentang sejarah konsili, lebih baik lihat langsung dokumen-dokumen notulensi mengenai 7 konsili ekumene yang saya miliki. Mungkin saya akan bikinkan serinya khusus satu persatu.
Konsili Efesus seperti apa, Konsili Konstantinopel seperti apa, Konsili Nikea sudah, Konsili Kalsedon seperti apa, saya akan bahas satu persatu. Oke, yang lain? Baik, jadi menurut saya juga untuk saudara-saudara non-Kristen, kalau mau belajar, jangan belajar sama bidat gitu loh. Dia mengatakan, oh profesor mantan ini teologi, lah wong orang agnostik kok, orang gendeng kok dipercaya. Jadi belajarlah sama sumber yang benar gitu. Dan juga rekan-rekan yang non-muslim itu fair. Kamu harus tahu ini benar atau tidak. Termasuk kemarin ya Pak Gersapelo juga digoblok-goblokin mengenai apa tidak ada perjanjian baru abad pertama yang pakai karbon apa karbon saya lupa. Radiasi karbon 14. Karbon Pakai C14. Ya karbon C14 dan seterusnya. Lah kamu taunya karbon mesin ketik kok mau membahas soal ini gitu ya. Jadi mesti bijaksana. Pak Gracia, Ya. silakan closing statement, Pak. Enggak, saya mau tambah sedikit tentang. Oke, silakan. Waktu saya baru lupa ya. Oh ya, tentang manuskrip. Ada satu manuskrip sobekan kecil yang ditemukan di Gua Qumran. Bukti internal tulisan abad pertama. Tapi karena bukti eksternal ditemukan di Gua Qumran, semua ahli peneliti naskah Qumran satu kata. Sobekan perjanjian baru yang ditemukan di naskah di daerah di Qumran di Gua ke-7, dokumen ke-5, isinya sobekan Injil Markus itu dari tahun sebelum 70. Karena Gua Qumran sudah dihancur leburkan dan tidak berpenghuni di atas tahun 70. Semua ahli mengatakan karena bukti eksternalnya ditemukan di Qumran, itu pasti dari zaman sebelum abad pertama. Sebelum tahun 70, sekitar tahun 60-an. Jadi, saya ingin katakan, penelitian naskah-naskah kuno Alkitab terbuka, diteliti di universitas dengan penelitian yang akademis. Ada perbedaan pendapat pandangan. Tetapi, terbuka. Muslim menutup pintu. Begitu mushaf Topkapi dan Samarkand ditemukan, diperintahkan ahli-ahli bahasa Arab kuno dari kelompok Muslim meneliti. Profesor-profesor yang meneliti mushaf Topkapi dan Samarkand melaporkan ada banyak perbedaan. Pemerintah Turki menutup pintu, tidak boleh dilanjutkan. Mushaf Sana'a, begitu ditemukan pemerintah Yaman di loteng masjid kuno, memanggil ahli bahasa Arab kuno Profesor Gertwin dari Jerman. Begitu dia lihat, diteliti, hasil penelitiannya dilaporkan ke pemerintah Yaman. Ada perbedaan. Pemerintah Yaman langsung menutup. Tidak boleh dilanjutkan penelitian, silakan kamu pulang ke Jerman. Tapi menariknya, ribuan mikrofilm sudah didokumentasikan. Nah, ini yang saya akan tampilkan untuk diskusi dengan Prof. Alwan, Ustadz Alwan. Kedua, mengenai apa tadi? Apa ya? Kok saya tiba-tiba lupa ya? Sebelum ini, selain sebelum karbon apa Pak ini? Ini kan jangan lupa sih kan. Oke. Ya intinya gini, closing statement-nya. Oke, sambil ngingat, ini Pak ada pertanyaan. Ya lanjut, silakan. Jadi kalau kita lihat, ini masa Pak, silakan. Kalau kita mengikuti kronologis rantai dari seminar keempat dan kelima, kita lihat bahwa Tritunggal ajaran Kristen itu dipertahankan mati-matian dan berdiri teguh sejak abad pertama. Berbagai bidat ingin menggoyah dan menggantikan dengan ajaran lain, semua melawan sampai hari ini. Di dalam Islam berbeda. Islam teologi pertama resmi di kekhalifahan, malah teologinya bidat. Sebagai reaksi dari diskusinya dengan orang Kristen, firman turun menjadi buku lus. Terlambat firman turun jadi manusia. Oh ya iya, Yesus firman jadi manusia. Kalau gitu Yesus ciptaan? Oh enggak. Wujud turunnya firman Allah, dia benar-benar manusia, tapi firman Allah sebagai hakikat asli Yesus, dia kekal bersama dengan Allah. Dibantah. Mutazilah. Firman Allah itu ciptaan. Setelah didebat selama 300 tahun,
ada penolakan internal Islam. Yang menarik, apa yang diajarkan oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi, dan penerusnya Imam Al-Ghazali yang melawan Mu'tazilah memiliki argumentasi-argumentasi yang mirip dengan orang Kristen, bahwa firman Allah yang diturunkan Allah punya dua sifat. Serentak hoir al-makhluk, tidak ciptaan, karena dia firman Allah yang kekal. Dalam wujud nuzulnya, dia makhluk. Ini apa enggak beda dengan kodrat ganda Yesus? Serentak dia insani, serentak dia ilahi. Jika orang Muslim awal menolak adanya pluralitas di dalam Allah, Allah tidak punya hipostasis, tidak punya sifat-sifat dalam bahasa teologinya Islam, direaksi sama orang Islam sendiri yang mengajarkan bahwa Allah itu punya sifat-sifat, Allah punya hipostasis. Ini kan menarik kan? Dan secara tegas Ibnu Rusyd mengatakan ajaran ilmu kalam adanya pluralitas di dalam zat Allah itu tidak lain kamu sama dengan ajaran Kristen. Kalau Kristen dibilang kafir karena membagi Tuhan menjadi 3, kafirnya kafir adalah ilmu kalam, kamu menjadikan 21 Tuhan. Katanya Ibnu Rusyd. Diskusi teologi itu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan, yang seperti di medsos. Di dalam dunia Islam, diskusi-diskusi teologi seperti yang saya tunjukkan, itu juga rumit. Ya kan? Intinya malam hari ini kita bisa lihat, siapapun dari kita kalau andai kata mau berdiskusi dengan orang Muslim, kita bisa sadar bahwa teologi ilmu kalam banyak kemiripannya dengan ajaran-ajaran Tritunggal Kristen. Mirip dengan ajaran Kristologi Kristen, Yesus punya kodrat ganda. Terima kasih. Baik, luar biasa, dan ikuti terus webinar Gracia Pelo di channel ini, dan kita menjadi jadwal yang bersama dengan IKIM juga menjadi jadwalnya IKIM, dan juga langsung ikuti juga YouTube-nya Bapak Gracia Pelo ya. Saya rasa nanti besok biasanya cepat akan segera di-upload. Closing statement Pak, silahkan. Itu tadi Pak, sama saya Pak. Oh sudah, baik. Kenapa penambahan? Baik, terima kasih untuk waktunya. Kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar untuk membangun, kami belajar untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk mempermalukan. Kami berdoa untuk umat Islam, terutama saudara-saudara kami yang mau mencari kebenaran. Biarlah mereka belajar untuk mengerti, bukan untuk memojokkan. Dan tolong supaya mereka belajar di tempat-tempat yang tepat. Kami berdoa untuk yang dengan sengaja memutarbalikkan fakta. Engkau Allah yang hidup, keadilan ada di tangan-Mu, dan pembalasan adalah hak-Mu. Kami tetap mengasihi mereka. Bangsa kami Engkau berkati, dan setiap mereka semua akan menemukan Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Berkati Pak Gracia, keluarga, pelayanan, semuanya Engkau lipat kali gandakan setiap benih yang dia tabur, dia akan menuai begitu banyak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati semua saudara yang akan memberkati pelayanan Gracia Pelo di Inyo Manis. Anda bisa cek ya nomor rekeningnya dan segera transfer. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih untuk ilmu yang sudah Anda dapat. Terima kasih semua. Terima kasih.